Halo Sobat Pegadaian. Nah, ketemu lagi nih bersama Pinkan dan juga Randi. Nah, ini ternyata kita nggak terasa udah masuk ke episode keempat. Tapi ada yang berbeda nih biasanya. Biasanya tuh dinding dengan tulisan Pegadaian. Biasanya kita ada kursi khusus ya. Sekarang udah kita ada. Sedang di atas mobil. Di dalam mobil, oh, iya, di atas kursi, di dalam mobil. Ini mobil ini ya, cup ya. Iya, jadi ini sedang dalam perjalanan. Ini memang nggak biasa untuk episode keempat kali ini ya. Benar memang yang keempat itu spesial. Kita menikmati jalan ibu kota, ya kan? Betul banget. Dan ini nih jam pulang kantor. Jam pulang kantor. Bisa dilihat ya. Ini kita padat syutingnya padat banget. Nah, kita syutingnya ini jam pulang kantor teman-teman. Dan memang pada episode kali ini tentu banyak banget ya event dan juga informasi. Betul banget. Selama bulan Mei akan kita sajikan. Ini ngomong-ngomong nih, kita mau kemana nih Kak Ping ya? Kita mau ke suatu tempat yang harusnya sih Sobat Pegadaian tuh tahu. Ini tuh signature-nya juga, salah satu signature Pegadaian. Yaitu The Gade Coffee and Gold di Kementerian BUMN. Nanti pantengin terus ya sampai akhir. Kita mau ke ini ya, The Gade Kementerian ya? Betul. Kalau biasanya kita di Gade kantor pusat, kalau ini yang di kementerian. Itu tuh epic banget loh tempatnya. Epic banget ini. Dan jalannya ini aku juga kayak baru banget ya. Jarang keluar nih guys. Biasanya di studio aja ya, studio Pegadaian TV ya. Nah, nantikan ya buat Sobat Pegadaian. Nantikan terus di episode keempat. Inilah Pegadaian. Alhamdulillah. Udah nyampe ini ya. Kita sekarang berada di tempat yang hits nih. Hits banget ya. Hits banget. Tahu lah ya, kalau Sobat Pegadaian dan juga yang pasti udah ada berlatar belakang ini nih. The Gade Coffee and Gold. Nah, ternyata perjalanan kita tadi ke sini ya Pingkannya. Betul banget. Nah, itu kita jauh-jauh dari kantor, jam pulang kantor nih ke sini supaya cari review yang baru lah. Nah, di The Gade Coffee and Gold ini teman-teman bisa menemukan banyak menu khasnya Pegadaian. Betul. Signature ya. Contohnya apa nih Ping? Yang udah di episode 1. Kemarin kalau ingat. Ada kopi fun learning. Nanti juga ada di pesan ya dia. Nanti kita pesan. Banyak lah, kita bisa pesan apa aja di sini, mau teh, kopi semua bisa. Bener banget. Baru ini kan ala-ala nih bawa laptop. Supaya kan di sini juga bisa jadi kayak workspace ya. Ya, workspace juga ya di The Gade Coffee and Gold. Selain kita buat makan ya, tapi bisa juga untuk meeting. Betul banget. Nah, ini nggak sabar banget kita ingin berbagi ke Sobat Pegadaian semua yang lagi nonton. Ada 7 berita menarik sepanjang bulan Mei. Pasti nggak sabar kan mau tahu apa aja? Tinggal mulai ya. Pada tanggal 3 Mei ini pembukaan. Ada berita mengenai tablik akbar Pegadaian. Masih ingat nggak waktu itu dibawain Ustadz siapa, Randi? Ustadz Wijayanto. Betul banget. Nah, kegiatan tablik akbar secara virtual yang digelar Pegadaian kali ini mengusung tema meraih amal tertinggi di bulan Ramadan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi nilai amanah dalam budaya akhlak yang berarti menjunjung tinggi nilai integritas, tulus, konsisten, dan dapat dipercaya dalam bekerja sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Tampil sebagai narasumber dalam tablik akbar tersebut yaitu Ustadz Wijayanto yang mampu menarik perhatian audiens dengan tausiahnya yang jenaka dan disampaikan dengan contoh-contoh faktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara Direktur Utama Pegadaian Bapak Kusyoto dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tablik akbar ini digelar dengan tujuan untuk menambah keilmuan dalam pendalaman agama, khususnya bagi insan Pegadaian dan seluruh masyarakat yang ikut serta. Jadi kita nggak cuma kerja, tapi juga spiritualitas kita harus seimbang. Harus seimbang, apalagi dari akhlak ya. Betul. Dan itu kan menyambut Idul Fitri ya saat itu ya awal Mei. Benar-benar ini bentuk implementasi dari
core value-nya kita, yaitu akhlak ya. Iya. Terus yang kedua, Randi? Nah, yang kedua yaitu pada tanggal 6 Mei nih, Pegadaian menggandeng Investri untuk memperluas jangkauan pasarnya nih, Tim. Lagi-lagi ini kolaborasi ya kan. Kolaborasi tentunya penting nih bagi Pegadaian untuk meningkatkan bisnisnya. Nah, di pekan awal bulan Mei, Pegadaian menjalin kerjasama dengan PT Investri Radika Jaya dalam menyediakan layanan produk dan pemberdayaan karyawan sebagai agen Pegadaian. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Persero, Bapak Damar Latri Setiawan, dengan CEO PT Investri Radika Jaya, Bapak Adrian Agunadi di kantor pusat Pegadaian Jakarta. Nah, kerjasama antara kedua belah pihak meliputi penyediaan layanan produk, sosialisasi produk, dan pembentukan agen Pegadaian. Selain itu, kerjasama ini juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo, kemudahan akses pengajuan kredit dan mendapatkan fasilitas auto debit, pembiayaan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waduh. Wah, semakin luas ya jaringannya. Luas banget jaringan nih Pegadaian nih. Memang sepertinya tiap bulannya ada aja berita tentang Pegadaian bekerja sama dengan instansi lain ya. Memang luar biasa untuk memperluas jangkauan. Iya, jadi nggak hanya sosialisasi produk, tapi juga pembentukan agen Pegadaian. Betul. Ya. Di sana bisa juga menjadi pemasar baru dari Pegadaian. Keren banget ini. Dan itu tadi kuncinya adalah kolaborasi. Kayak kita kan kolaborasi. Kolaborasi dong. Nah, lanjut berita ketiga nih Sobat Pegadaian semua. Ini berita yang paling pengen suka sih, Randi. Bener banget. Soalnya kegiatan sosial itu. Jadi Pegadaian itu juga peduli dengan masyarakat yang memerlukan nih. Contohnya ini kegiatan berikut ini ya. Pada tanggal 6 dan 7 Mei ada berita mengenai kegiatan santunan Pegadaian. Wow. Nah, ini Pegadaian berbagi kasih dengan sesama ya. PT Pegadaian Persero melalui Rohani Islam, Rohis Kantor Pusat, menggelar acara santunan bertajuk Talik Ukhuwah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan 1442 Hijriah di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Nah, acara yang digelar selama 2 hari ini merupakan acara penyerahan santunan dan paket sembako kepada karyawan pendukung yang berada di lingkungan kantor pusat, serta di beberapa kantor cabang, juga kepada yayasan dan komunitas sebagai bentuk kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan sekitar. Wow. Nah, ini diberikan kepada 400 duafa, 20 yayasan panti asuhan, dan 200 yatim piatu. Wow. Semoga berkah ya. Semoga berkah. Dan ini tentunya pas bulan Ramadan ya kalau nggak salah ya. Betul, ini dilakukan pada bulan Ramadan. Karena bulan lalu itu kita kebetulan lagi Ramadan. Betul. Ini suka banget deh ini kalau berbagi Berbagi gini. itu Jadi memang gimana, Pi? berbagi itu indah dong. Kan Berbagi kita tuh indah. memerlukan juga hidup dengan sesama berdampingan, Bener saling banget. membantu, saling berbagi, saling mendukung. Karena Ya. kita tidak akan pernah miskin kalau kita rajin sedekah. Karena sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang selalu bersyukur. Wow. Di Pegadaian saya selalu belajar bersyukur sih. Ini keren banget. Ini Oke. nanti editor di-cut ya. Yang quote itu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke berita kelima nih ya. Keempat. Kayaknya pingin cepet-cepet, nggak ngerti lagi. Masalahnya makanannya belum ya tapi. Lapar ya. Kali ini Randi, kalau misalnya kita lihat di depan ini banyak banget loh pengunjungnya di sini Banyak ya. banget nih pengunjungnya, juga rame tapi tetap menjaga protokol. Protokol kesehatan, hand sanitizer dan juga jangan lupa masker ya. Ini kan karena kita juga Iya, mau benar menyantap banget. makanan. Ini kita lagi di Degade Cafe and Go ya kan. Ini merupakan tempat untuk meeting dan juga nongkrong yang bagus nih. Dan juga sebenarnya pasti ada beberapa ide yang lahir ya dari sini. Bener banget. Ini kita lagi di Degade mana sih, Ping? By the way. Jadi Degade Coffee and Gold itu memiliki banyak banget cabangnya, Randi. Nah, salah satunya ini berada di kawasan kantor Kementerian BUMN. Tepatnya di Jalan Sabang ya. Jalan Sabang. Benar. Ini tuh kalau bisa dilihat nih suka sih kayak arsitekturnya gitu. Iya. Jadi kayak Bata-bata. ala-ala bata-bata gitu ya. Bagus banget. Vintage. Nah teman-teman ya selain teman-teman beli kopi di sini bisa juga transaksi nih seperti ini. Ngopi bisa, transaksi di Pegadaian. Wah, Tuh ya keren kan. banget ya. Bisa gadai, kredit kendaraan bermotor, nabung emas ya kan. Dan semua itu juga bisa dilakukan dengan
digital. Digital. Di Pegadaian digital. Jangan Bener lupa banget. install aplikasinya. Bener banget nih. Sekarang cek-cek harga emas nih. Ya. Cek-cek harga emas juga. Betul. By the way kita nungguin nih ya. Tapi sambil menunggu nanti Tuh, kita udah nggak ada, tuh, sabar datang nih. tuh. Oh, udah. Nah, ini nih. Udah dateng ya kan. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Tuh. Thank Ini you, Randi Mas. pesan apa? Ini aku mesen ya teh tarik ini. nih, Teh tarik ya. Panas. Oke, Sama- ini pinggan sesuai ya, sewarna baju Thank you ya putih-putih. Mas. Terima kasih. Oke. Nah ini di sini pelayanannya emang bagus banget ya. Sini memang pelayanannya ramah-ramah dari baristanya, Pi. Wih, luar biasa. Keren banget. Ini pas kita memang mungkin pesannya ada di luar kopi Jadi ya. kalau kuliner tapi tuh yang enak. paling penting kan service excellence-nya. Benar. Ya, Jadi itu teman-teman. rasa ingin datang lagi itu pasti akan ada terus. Bener banget. Kita mau coba ini ya teh tarik original ya. Ini khas Pegadaian. Oh. Ini enak banget sumpah. Ngerasa kayak tertarik banget ya. Rasa tertarik ya, Andi? Coba ya. Rasanya kayak rasa yang pernah ada gitu. Asik. Aduh, enak banget. Ini ada lagi nih. Wah, ini harus Makanan muda yang geser-geser, bayar Pak. siapa nanti ya? Nah, ini pesanan pingkan. Ini ada roti bakar coklat keju. Wow. Randi ini kelas berat nih, Randi. Mas Yun? Saya kenal loh. Ya karena Thank ada you, Mas sering. Yuyun. Thank you Mas Yun. Ya teman-teman, jadi di sini kita mesen apa tadi? Pink? Tadi ada minuman, ada snack, ada makanan, semua ada di sini ya. Semua ada Jadi di sini. pesan apa aja. Pesan Ini kayak apa? Rani ini udah tadi lapar banget ketahuan ya. Iya, by the way. Pesannya nasi goreng. Nasi goreng juga enak nih. Nasi goreng juga enak. Ini juga rotinya udah nggak usah ditanya ya, udah. Nggak usah ditanya. Legit banget. Kita mau nyobain nasi gorengnya ya. Dimakan nggak? Nggak usah syuting dulu Gak ya? usah syuting lah. Oh iya, syuting. Kan kita mau selesaiin. Itu dan pemirsa di rumah, pemirsa lagi. Enak banget. Sahabat Pegadaian di rumah tuh datang nungguin loh. Bener banget. Kita baru berita kedua udah makan. Ini bayangin nggak profesional nih orang-orangnya ya. Oke, lanjut Randi berita keempat. Oke, berita keempat setelah makanan kita ada nih, tapi kita akan lanjut dong bacain berita buat teman-teman, jangan lupa, ya kan? Tanggal 24 Mei ada berita mengenai peduli kemanusiaan Pegadaian menggelar kegiatan donor darah nih. Pinkan nih sering nih donor Ikut darah, nih. ya kan? Ikut dong. Nah, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masalah kemanusiaan. Pegadaian menggelar kegiatan donor darah selama 2 hari di kantor pusat Pegadaian Jakarta yang bekerja sama dengan PMI dengan menargetkan 75 kantong darah per hari. Nah, kegiatan yang mengusung tema darahmu kau ikhlaskan, nyawa saudaramu kau selamatkan. Nah, ini diinisiasi oleh DPD Serikat Pekerja Pegadaian Kantor Pusat Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab sosial karyawan terhadap masyarakat sekaligus untuk menjaga kesehatan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Luar biasa ya, ini kemarin memang Pinkan join Oh, dan Pinkan join ya? join banget dan memang itu bekerja sama dengan PMI Provinsi DKI Jakarta. Wow. Jadi memang sudah sesuai banget, tertib banget, teratur banget waktu itu di Langan Palikrama. Mhm. Dan itu memang jadi sarana bagi insan Pegadaian untuk berbagi lagi nih. Bener Kalau banget. tadi ada bentuk sembako, kalau ini bentuk darah ya. Berbagi kepada sesama yang memerlukan. Salut banget. Salut banget Pegadaian. Lanjut berita kelima nih Sobat Pegadaian. Pada tanggal 25 Mei ada berita mengenai kunjungan tim transformasi Bank DKI ke Pegadaian. Wow. Nah ini biar ingat banget nih. PT Pegadaian Persero menerima kunjungan dari tim transformasi Bank DKI dalam rangka benchmarking terhadap transformasi yang dilakukan oleh Pegadaian di kantor Pegadaian Setiabudi Jakarta. Kunjungan dan diskusi langsung tim transformasi Bank DKI tersebut menitik beratkan pada 2 hal penting, yaitu program dan implementasi transformasi PT Pegadaian Persero serta success story transformasi PT Pegadaian Persero. Menurut Chief Transformation Officer Bank DKI, Bapak Muhammad Guntur, transformasi yang dilakukan Pegadaian sejak tahun 2018 dinilai berhasil. Wow. Sehingga Bank DKI sebagai salah satu partner bisnis Pegadaian merasa sangat relevan jika bisa mengikuti jejak transformasi yang telah dilakukan
Pegadaian. Wow. Bangga banget ya kita menjadi bagian dari transformasi Pegadaian. Bener banget, dan Bank DKI, sekelas Bank DKI pun benchmarknya ke kita ya. Ya kan kita saling berbagi, Bener kita pun banget. saling belajar. Nah itu dia ya. Selain kolaborasi, kita pun juga tadi saling berbagi, saling belajar berbagi. satu dengan yang lain. Dan transformasi ini tentu sangat mendukung bisnis dari suatu perusahaan ya pastinya. Pi. Betul. Nah, selanjutnya nih, yang keenam, tanggal 28 Mei ada berita mengenai dukung ekonomi syariah. Pegadaian Wah. menjalin kerjasama dengan IPMI. Nah, ini nih, PT Pegadaian Persero menggandeng Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPMI). Kerjasama dengan IPMI ini tujuannya untuk memperluas pasar ekonomi syariah melalui penyediaan produk dan layanan dengan pemberdayaan anggota IPMI sebagai agen pegadaian syariah. Kolaborasi kedua lembaga ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Persero, Bapak Damar Latri Setiawan dengan Ketua Umum IPMI, Ibu Ingrid Kansil di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak mencakup penyediaan layanan produk, monitoring dan evaluasi terhadap anggota IPMI yang bergabung menjadi agen pegadaian syariah. Tidak hanya itu nih Kak Ping, manfaat lainnya yang diperoleh melalui kerjasama ini juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo atas layanan dan produk pegadaian. Sumpah ini baik Keren, banget ya. Kerjasamanya nih. Dari berbagai Keren kalangan, dari berbagai komunitas. Hmm. Jadi kita juga makin tahu Pegadaian memang bekerja sama dengan Seluruh setiap stakeholder ya kan? betul, Mulai luas dari banget itu dan beragam ya. Iya, perbankan ya kan, terus organisasi ya kan, institusi kan banyak banget ya macamnya ya. Betul. Nah, ini nggak kalah nih dengan berita ketujuh, masih tentang kerjasama. Ini berita terakhir ya. Berita penutup kita di episode berita kali penutup ini. sebelum kita nyobain nasi goreng ala Udah nggak dari tahan ya Pegadaian. Randi ya. Nanti kita mau review nih ya setelah pemecahan berita, Pingkan bakalan review. Oke, aku tenang. review. Oke, berita ketujuh, tanggal 31 Mei ada berita tentang kerjasama antara Pegadaian dengan PP Pemuda Muhammadiyah. Di penghujung bulan Mei 2021 ini, Pegadaian memperluas jaringan keagenan berbasis syariah dengan menggandeng PP Pemuda Muhammadiyah dalam penyediaan produk, layanan, dan keagenan Pegadaian Syariah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan PKS antara Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Bapak Damar Latri Setiawan dengan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bapak Sunanto di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak meliputi penyediaan layanan produk, monitoring, dan evaluasi terhadap anggota PP Muhammadiyah yang bergabung menjadi agen pegadaian syariah. Adapun manfaat lainnya yang diperoleh melalui kerjasama juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo atas layanan dan produk pegadaian. Wow. Jadi para pemuda Muhammadiyah ini juga dapat menjadi agen pegadaian syariah yang juga membantu memasarkan produk-produk pegadaian. Keren banget, ini memperluas jaringan juga tentunya ya dalam Betul. memasarkan produk pegadaian. Nah, ini yang paling penting nih dari banyaknya inilah Pegadaian, kita selalu menemukan kolaborasi. Iya. Kan dari semua institusi, elemen masyarakat. Kita pun akhirnya jadi tahu kan, wah ternyata banyak banget kerjasama yang memberikan manfaat untuk kedua belah pihak ya. Iya, tentunya. Nah, itu tadi 7 pemberitaan seputar Pegadaian sepanjang bulan Mei 2021. Nah, kita udah ada makanan nih, Ping, ya kan? Iya, yang tadi nggak Saatnya sabar review ya. ya kan? Segmen review produk. Ya kan? Oke, Segmen kita review produk dari The Gade Coffee and Gold. Ya. silakan Rani Pingkan coba. apa nih, pesan apa? Pingkan pesan roti bakar coklat keju. Jujur memang selama beberapa tahun Mas, terakhir dicopot nih, aja satu kameranya, Mas. kalau The Gade Coffee and Gold itu ternyata memang ada diversifikasi produk namanya. Iya, benar. Jadi udah makin banyak dan beragam produk-produknya. Jadi bisa dicoba nih teman-teman. Kayaknya tergiur ya. Oke. Di- Review dulu dong, ada apa aja di situ. Oke. Ya kan? Di sini ini roti bakar ya, sebenarnya sih roti bakar pada umumnya ya. Nah. Cuman ini tampilannya ini cuco nih. Cuco Isinya ya. sih kalau pengen lihat, ya ada coklat keju meses, coklat. Nah. sama ini yang pink-pink. Ada Sebenarnya pink. slice strawberry. Sebenarnya ini pink ini ada kepanjangannya. Ya, apa ini? Pingkan. Pink kan, iya. Garing banget sumpah. Udah. Iya, benar. Udah nih. Nah,
Ini garing ya? di bagian aku ya. Radi Ini aja deh yang review ada deh. nasi goreng. Nasi goreng ini merupakan nasi goreng dari The Gade Cafe and Gold. Di sini kita lihat kalau dari nasinya itu biasa ya, isinya sayur-sayuran, ada sayur kol, ada sayur wortel. Terus aku mesennya tadi yang Pedas? nggak pedas. Oh, nggak pedas. Nggak pedas. Nah, kita cobain ya. Coba. Aku mau cobain dulu nasi gorengnya. Gimana rasanya nih? Yang lihat juga ngiler juga sih. Rasanya tuh emang apa ya? Aku mesennya nggak pedas. Jadi pedasnya tuh emang nggak kerasa tapi gurih. Terus asinnya juga pas. Banget. Ya nih sama selai strawberry nih dia enak. Ini kan warna kayak kecapnya tuh emang kelihatan banget ya, tapi nggak terlalu manis. Ini pas. Pas ya, suka Pas ya. banget. Apalagi Berarti kita bumbunya. tambahin kerupuknya, kayak enak banget ini. Kita udah nyicipin makanan menu dari The Gade Cafe and Gold. Gold. Dan kita juga mau ajak nih untuk semua sobat pegadaian dimanapun berada seluruh Indonesia yang nonton saat ini, yuk kunjungi gerai The Gade Cafe and Gold yang terdekat loh dan cobain produk-produknya. Jos nih. Jangan lupa ajak kerabat, teman dan juga Bener. yang tersayang. Bener Ya. banget. Nah, sekian acara Inilah Pegadaian episode keempat kali ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan informasi baru untuk teman-teman di seluruh Indonesia tentunya yang menyaksikan Inilah Pegadaian dan menambah juga insight baru seputar produk dan juga layanan pegadaian tentunya. Dan juga tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe channel YouTube PT Pegadaian Persero dan Pegadaian TV. Dan kita berdua juga mau mengingatkan bahwa Pegadaian tidak ada lelang online. Sampai jumpa di Inilah Pegadaian episode selanjutnya.